Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alayna min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sholawat darul hikmah, para mustami' dan majlis dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Semoga memberikan pemahaman di dalam agamanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang surah An-Nisa ayat 61 sampai 80 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli wa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Baik, ayat ini untuk agar Anda ingin mengetahui orang yang munafik atau yang berkhianat kepada agama Anda, khianat kepada Anda, caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan Anda dan nama ibu Anda. Lalu kemudian baca subhanallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Selanjutnya ayat 62, pakai faidza asabat musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna ila ihsana wa taufiqa. Ini untuk orang
orang yang munafik atau berkhianat kepada agama agar diberikan azab oleh Allah Ta'ala, agar dia datang ke Anda dan bertobat. Atau ayat ini juga dimungkinkan untuk berislah dengan orang yang munafik gitu, agar dia meminta maaf. Atau ayat ini juga untuk agar kalau seandainya ada musuh Anda yang ingin meminta maaf terkait kesalahan yang telah dia buat kepada Anda. Caranya yaitu tulis ayat tersebut di atas, kemudian tulis juga doa ini. Allahumma inni atawassulu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarifah sadaqallahu ma'anzil azabika ala fulan ibn fulan ala badani wa malihi wa sabi wa jami' ma'atih minka bi'adhabi syadidan bima qaddamat saidih maja'ani yahlifu billah aradna ilai sana wa taufiqa innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan Anda dan ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313. Dan membaca hasbunallahu ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca la ilaha illallah 100 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali, kemudian baca doanya 3 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut ditindih dengan batu atau didekatkan ke api, atau bisa juga dibungkus, dimasukkan ke dalam botol, dikubur di kuburan yang tidak dikenal. Lalu kemudian ayat selanjutnya 63, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'alhum fa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan balagha. Ini untuk orang yang tidak sadar, yang tidak sadar bahwa dirinya itu ternyata sedang menemani orang yang munafik, orang yang fajir, orang yang zalim, orang yang munkarat, maksudnya agar orang tersebut menghindari dari orang munafik itu tidak berkawan lagi, atau agar menjauhkan orang dari orang yang zalim atau orang yang berkhianat, atau menjauhkan orang dari orang zalim. Mungkin saudara Anda berteman dengan orang yang berkhianat, orang yang zalim, tapi dia tidak mengetahui atau tidak sadar dirinya. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas dengan doa ini, Allahumma inni atawassulu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarifah sadaqallahu ma'arid fulan ibn fulanah fulan ibn fulanah bil wa'idi wa qur bi anfusihi qawlan balagha innaka ala kulli syai'in qadir alhamdulillahirabbil alamin. Titik-titik yang pertama ini adalah nama orang yang dimaksud atau nama orang yang ingin dijauhkan dari orang yang munafik atau yang fajir atau yang zalim. Kemudian yang ini tulis nama orang yang zalimnya, yang berkhianatnya atau yang munafiknya. Lalu kemudian setelah itu bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama Anda, nama yang orang dimaksud, mohon maaf, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca quluhu 100 kali, kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama ayat di atas, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doanya 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut direndam dengan air, lalu kemudian airnya ditaburkan di depan pintu rumah orang yang dimaksud, atau mungkin diminumkan kalau memang itu saudara Anda. Demikian. Lalu kemudian ayat selanjutnya 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum ya'lamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul tawajadullaha tawwabar rahimah. Ini untuk agar pemimpin
diikuti atau ditaati oleh masyarakat atau ditaati oleh kaumnya dengan sambil memiliki wibawa yang agung. Caranya adalah baca jumlah bilangan nama pimpinan itu, atau mungkin dengan jumlah bilangan Anda kalau memang Anda yang jadi pemimpin, dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca salawat 100 kali. Ayat selanjutnya 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini untuk agar Anda dipercaya. Jadi apa setiap yang Anda kerjakan, apa yang setiap Anda bicarakan, apa yang setiap Anda lakukan, orang akan mempercayai Anda. Sambil Anda juga diminta nasihat, advice atau semacam masukan untuk memutuskan masalah atau keputusan yang akan diambil di daerah Anda, atau mungkin di tempat Anda, atau mungkin di lingkungan Anda, atau mungkin di organisasi Anda, atau di instansi Anda, yayasan atau dan sejenisnya. Caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah nama kaum tersebut, atau dengan jumlah nama daerah tersebut, atau dengan jumlah nama perusahaan ataupun instansi tersebut, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik ya bi'adil ayati syarifah surakallah ma'azir ala qawmi ahli il mu'minina yuhakimuni fima syajara bainahum thumma la yajidu anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca 3 kali atau 7 kali. Ini titik-titik silakan diisi dengan nama organisasi atau kampung atau daerah atau apa saja, atau bisa dikosongkan juga tidak masalah. Baca langsung ala qaumi wa ahli. Cukup begitu saja untuk niat yang menyeluruh, yang umum. Lalu kemudian ayat selanjutnya 66, walau anna katabna alaihim anaqduru anfusakum aw khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ini untuk agar Anda mengetahui terhadap orang yang tidak bersedia berkorban atau berkorban itu berkontribusi ya di jalan Allah. Dan agar ada orang yang memberikan nasihat, menguatkan iman terhadap orang tersebut. Ini biasanya kondisi ini ketika memang ada salah satu situasi yang menuntut untuk berjuang di jalan Allah gitu. Caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan Anda dan nama kampung Anda, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah sama, kemudian membaca salawat 100 kali. Mohonkanlah kepada Allah terkait dengan niat Anda. Kemudian ayat selanjutnya 67 dan 68, Fa'idha atainahum illadunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima.
Ini untuk agar Anda diberikan karunia yang besar ya. Karunia yang besar, atau karunia yang banyak di sisi Allah. Dan Anda juga insya Allah akan diberikan jalan yang baik, yaitu jalan yang hak. Hanya adalah baca kedua ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan sama, kemudian baca salawat 100 kali. Ayat selanjutnya 69, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini untuk agar orang-orang atau kaum taat kepada Allah dan kepada Rasulullah dan diberikan nikmat yang besar seperti diberikan sebagaimana yang diberikan kepada para anbiya, solehin, sodikin, syuhada, bagaimana nikmat iman dan Islam, ibadah, nikmat karamah, dengan nikmat keajaiban yang sudah diberikan kepada Allah pada hamba-hamba yang terpilih. Jadi artinya ayat ini cocok bagi Anda yang sedang berjalan mendapatkan berjalan di atas jalan suluk atau jalan penempuh spiritualitas, agar mendapat karunia keajaiban dan berbagai hal yang terkait dengannya, atau memiliki wilayah itu artinya memiliki kekuasaan, kudrah, diberikan oleh Allah karunia kudrah kepada orang yang terkait. Caranya adalah baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan Anda dan ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian baca doa Allahumma inni atawassalu ilaik bi hadhil ayati syarifah sadaqallahumma ja'alna ta'atan alaik wa ala rasulika wa ataina alladziina yu'tik 'alal anbiya wal wasiddiq wa syahada wa salihin wa ja'al sahibana ya hasuna ulaika rafiqa innaka 'ala kulli syai'in qadir alhamdulillahirabbil alamin. Ini 3 kali, lalu dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima 3 kali. Gitu. Ayat selanjutnya adalah 70 ya. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ini sama seperti yang di atas. Ini sudah saya tulis 3 kali, jadi adalah ayat untuk menutup yang di atas. Ayat selanjutnya 71 dari surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidharakum fangfiru thubatin aw yanfiru jami'a. Ini ketika perang atau ketika ada sesuatu yang menuntut kita untuk membela diri. Jadi dimaksudkan agar satu kelompok itu berbarengan menyerangnya. Separuh-separuh. Maksudnya adalah sebetulnya ini adalah ayat untuk agar solid, kekuatan itu full, tidak terbagi-bagi ketika memang terjadi perang, dan dengan kewaspadaan yang tinggi. Atau bisa juga ini dipakai untuk keamanan kampung satu daerah, atau bisa jadi mungkin daerah tersebut sering kemalingan, dijarah atau mungkin sering disatronis sama begal, perampok dan sebagainya, penjahat-penjahat sering berkeliaran di kampung Anda. Baiknya dikirkanlah ayat ini dengan jumlah bilangan kaum atau kampung atau kepala daerahnya di situ, atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian baca subhanallah ni'mal wakil 440, kemudian baca sholawat 100.
Lalu ditulislah ayat tersebut, ditiupkan ke ayat tersebut, atau bisa ditiupkan ke air ditumpahkan di tempat pasukan Anda, atau mungkin diminumkan pasukan Anda sebelum menyerang, atau mungkin juga untuk keamanan kampung bisa ditulis dulu, lalu kemudian setelah ditulis dibaca. Ayat ini ditulis, kemudian dibaca sejumlah bilangan nama kampung atau dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian dibaca subhanallah wa bihamdihi 440, lalu kemudian baca sholawat, lalu kemudian ditiupkan ke ayat tersebut. Ditulisnya sebaiknya 4 lembar ya. Jadi nanti masing-masing lembar setelah ditiupkan tulisan tersebut dengan dikiran yang Anda dikirkan, kemudian ditanam di 4 penjuru kampung atau daerah atau tempat yang ingin Anda lindungi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya 72. Inna minkum lamal la yubati anna in asabatkum musibah qala qad anamadallahu alayya lam akum ma'ahum syahida. Ini agar supaya di pihak musuh salah satu panglimanya yang ditakuti jangan ilu berperang, atau jangan ikut berperang, atau jangan maju, atau jangan mencampuri, atau jangan ikut campur, atau jangan memobilisasi pasukan. Bisa juga ketika memang betulnya ini ayat lebih ke condong ke menjegal secara batin agar pimpinannya atau kepalanya dari suatu golongan itu tidak ikut dalam pertempuran atau dalam urusan pertikaian dan lain sebagainya. Atau bisa juga ini untuk jalma atau untuk orang yang ditakuti dalam salah satu sengketa masalah agar tidak ikut, mungkin ketika masalah tanah atau masalah waris atau masalah pembebasan lahan, dan orang yang memang ditakuti oleh kaum tersebut jangan ikut gitu. Baca caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doanya Allahumma inni atawassalu ilaik bi hadhil ayati syarif wa sadaqallahu ma la yubati anna wala dillu fulana wa ja'alala qalbahu asabat musibah wa qad anaballahu alaih idlam akum yahum syahidan innaka ala kasyai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ma'ahum ya. Ini kemudian tulisan tersebut setelah ditulis dibaca ayatnya dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian baca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doanya 3 kali, ditiupkan ke ayat tersebut. Kemudian ayat tersebut bisa dibawa oleh Anda ketika memang menghadapi suatu persoalan dengan satu pasukannya, atau bisa juga digantung di tempat yang tinggi tulisan tersebut agar tertiup angin. Lalu kemudian ayat selanjutnya 73, wala in asabakum fadlun minallah la yaqulanna ka'adlam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Ini adalah untuk agar tidak diakui hasil usaha salah satu orang dari saingan Anda, kompetitor. Nah, itu Anda memiliki kompetitor dalam perdagangan, usaha atau dan sebagainya. Jadi agar tidak diperhitungkan penilaian, tidak dinilai atau disepelekan oleh orang yang terkait, orang yang terkait dengannya. Caranya adalah
baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud, orang yang saingan dengan Anda atau dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian membaca salawat 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut ditiup oleh zikir yang telah Anda baca, lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian ditaburkan airnya di depan pintu rumah orang tersebut atau mungkin di tempat yang biasa dia lewati. Ayat selanjutnya 74, fal yaqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa may yaqatil fi sabilillahi fayuqtal wa may yuqtal fi sabilillahi fayuqtal ayaglib fasawfa nuti ajran 'azima. Ini untuk salah satu orang atau salah satu kaum agar mau membela agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, mungkin dengan kehormatannya, mungkin dengan berbagai hal yang Allah berikan karunia kepadanya, agar semuanya itu mau tasarrufkan atau mau apa namanya ya, direlakan untuk kepentingan agama Allah dengan apa namanya, berikan karunia yang besar oleh Allah Ta'ala setelah pengorbanan yang dilakukan, pembelaan yang dilakukan gitu. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis doa ini, Allahumma inni tawassul ilaika wa tawajjahu ilaik bihaqi hadhil ayati syarif wa sadaqallahu ma anzala ala qulubi fulana atau ala qulubihim isyaghanu qulubi ala sabilillah yasharuna al-hayata ad-dunya bil akhirah yati ajran 'azima innaka ala kulli syai'in qadir alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama orangnya dan nama ibunya dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian baca doanya yang tadi 3 kali atau 7 kali, kemudian ditiupkan ke air atau tiupkan tulisan tersebut. Tulisan tersebut kemudian dilebur dengan air, lalu kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang dimaksud, atau mungkin bisa ditaburkan airnya di mana ya bisa lewati, mungkin di pintu rumahnya atau mungkin di karangannya atau mungkin di pintu gerbang kampung yang sering dia keluar masuk dan lain sebagainya, memungkinkan untuk dia lewati atau dia sering lewati di setiap saat dia sering lewat situ, di situ ditaburkan. Kemudian ayat selanjutnya 75, wa malakum la tuqatilu fi sabilillahi wal mustada'afina minar rijal wan nisa wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna hadhil qaryah qaryati adh-dhalimin luha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini ayat untuk di mana satu kaum atau satu golongan tersiksa di suatu negeri yang zalim. Saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat atau di daerah-daerah yang jauh atau negeri yang jauh itu terzalimi atau tersiksa oleh orang-orang zalim di negeri orang yang zalim. Atau di mana salah satu orang yang keluarganya pindah di satu tempat, akan tetapi sulit sekali pindah dari tempat itu, rasa terjebak, atau mungkin untuk orang yang terjebak di suatu kondisi atau di suatu tempat tertentu, atau juga untuk di mana rumah Anda ketika ada diganggu oleh makhluk halus atau mungkin makhluk fisik
seperti maling, mencuri dan lain sebagainya. Maksudnya adalah agar ada yang menolong dan pindah atau keluar dari tempat itu. Atau bisa juga ini ayat ini digunakan ketika Anda memang dihadapkan pada masalah yang sulit atau mungkin terlilit hutang pinjaman online atau mungkin hutang dari perintah darat dan lain sebagainya, hingga Anda benar-benar ingin keluar dari situasi tersebut. Atau juga ini bisa untuk agar aman rumah Anda dari gangguan atau kehidupan Anda dari gangguan dari seorang yang memang bisa membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda terancam baik secara kehormatan, baik secara derajat, baik secara finansial, baik secara ataupun secara nyawa. Kalau caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doanya, Allahumma inni atawassalu ilaika adalah ayat syarif astagfirullahumma akhrujna in ta'ala hadhil qaryat zaliman ahluha wa ja'alna min ladunka waliyya wa ja'alna min ladunka nasira innaka 'ala kulli syai'in qadirun rabbil alamin. Kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan nama kampung tersebut dan nama pemimpinnya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian Anda membaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, atau dengan jumlah bilangan 450. Kemudian Anda membaca sholawat, lalu kemudian baca doa tersebut 3 kali. Jika setelah selesai menulis, lalu ditiupkan tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dihanyutkan di air sungai yang deras, atau mungkin ya harusnya cukup untuk menghanyutkan kertas-kertas tersebut dan tidak di hilirnya itu tersangkut ya, dalam arti apa namanya ya, banyak halangan di sungai itu yang lumayan cukup deras, cukup kencang. Selanjutnya adalah 76 dari surah An-Nisa, alladzina amanu yaqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yaqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yaqatiluna fi sabilit taghut akana dha'ifa. Ini untuk agar beri keteguhan kepada kaum atau kepada golongan atau kepada keluarga Anda, dan diberi kekuatan ketika memerangi orang-orang kafir, orang musyrik atau orang yang zalim. Atau bisa juga ayat ini untuk ketika Anda atau keluarga Anda dihadapkan kepada sesuatu yang sulit, yang memang lagi depresi atau mungkin lagi tertekan dengan masalah, sehingga Anda dan keluarga Anda bisa berjuang bersama-sama keluar dari situasi sulit-sulit tersebut gitu. Atau untuk apa namanya, melindungi diri Anda dari hal-hal yang tidak Anda inginkan, yang hal tersebut adalah membuat tertekannya diri Anda dan keluarga Anda. Bila min dzalik. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah nama kaum atau nama pimpinannya, atau mungkin nama orang yang dimaksud, atau mungkin dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, atau bisa dengan jumlah bilangan 450. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut ditiupkan dari zikir yang telah Anda baca tadi, lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, dan air tersebut bisa diminumkan atau mungkin ditaburkan di jalan supaya terlangkahi oleh orang yang dimaksud. Demikian. Atau maksudnya untuk kaum Anda atau golongan Anda atau mungkin keluarga Anda diminumkan. Kalau untuk diri Anda tidak perlu diminumkan. Kalau memang Anda ingin bertabaruk pun silahkan diminum, tidak masalah. Ayat selanjutnya 77 dari surah An-Nisa, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nas khasyatillah asyadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib
mata'ud dunya qalil wal akhirah khairul liman taqwa wa la tuzlamuna fatila. Ini ayat untuk orang yang takut berperang di jalan Allah, jihad, orang yang munafik, atau untuk orang maksudnya agar mau melakukan jihad, mau menegakkan agama Allah, atau ini untuk orang yang tidak memiliki kemauan di dalam kehidupannya untuk berusaha, berikhtiar, atau ayat ini untuk orang yang malas, yang memang tidak ada kegiatan atau gairah dalam hidupnya dan tidak mau berbuat sesuatu untuk kehidupannya. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian ayat tersebut dibaca dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud atau dengan 313. Kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama 313, atau membaca dengan jumlah bilangan 450. Lalu kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian baca doanya Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadzal ayati syarif wa sadaqallahumma ja'ala ala fulan wa fulan fil akhirati munkarata habrul masyakin wa amalan salihan wa rafa'an fi dzalika illa khaufi ilaik ya rahmanir bil alamin. Baca 3 kali atau 7 kali. Kemudian ayat selanjutnya 78, aina ma takunu yudrikuhumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min dik kullu min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Untuk ayat ini untuk memberikan azab kepada orang munafik atau orang yang zalim. Walau orang tersebut memiliki kekuatan atau kesaktian, terkadang karena memiliki pengaruh, kekuatan, atau mungkin derajat yang tinggi, itu kehormatan atau uang, orang mampu melakukan kezaliman. Dan walaupun seperti itu, kita memohon kepada Allah agar diberikan azab, atau untuk mengalahkan orang-orang yang ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum, dukun-dukun, atau ahli hikmah yang fasik. Ya, ahli hikmah yang fasik itu ilmu hikmahnya dipergunakan untuk kepentingan yang zalim atau untuk kepentingan yang merugikan orang, atau untuk agar mohon maaf, atau untuk orang yang tidak mendengarkan nasihat, rasa bahwa dirinya memang sudah benar. Maksudnya adalah agar orang tersebut rusak. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga ini Allahumma inni atawassalu ilaik wa tawajjahu ilaik wa tadru ilaik bihaqqi hadzal ayati syarif wa sadaqallahumma ja'ala fulan ibnu fulan aina ma takunu yudrikuhul maut walau kuntu fi burujin musyayyadah walau qulqah wa tusibu sayyati alaih Allahumma haluk jasadi wa mali qasabi wa jama'al taif faqutadabil qawmin ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Setelah ditulis, lalu kemudian baca ayatnya dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan kampungnya dan pemimpinnya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca la ilaha illallah 100 kali, kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama dengan jumlah bilangan bacaan ayat tadi. Lalu kemudian baca in kullu nafsin dha'iqatul maut dengan jumlah ayat bilangan yang tadi, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian baca doanya 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut kemudian dilipat, dimasukkan plastik, lalu kemudian ditindih dengan batu yang sangat berat, atau bisa juga tulisan tersebut dilapisi dengan timah, lalu kemudian dibakar di bara api, atau bisa juga tulisan tersebut dibungkus lalu kemudian dimasukkan ke botolnya disumbat, tutup rapat, kemudian botol tersebut dikubur di kuburan yang sama sekali tidak dikenal. Ayat selanjutnya adalah 79 dari surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida.
Ini adalah untuk agar orang sadar bahwa semuanya itu uh, yang diberikan kepadanya atau yang telah dia peroleh, yang telah dia miliki adalah atas karunia Allah. Agar sadar juga bahwa semua musibah itu apa namanya ya, musibah itu dari perbuatannya sendiri, bukan karena Allah menurunkan azab. Walaupun memang secara hakikat Allah menurunkan azab itu karena memang dasarnya perbuatan manusia itu sendiri. Jadi maksudnya agar tersadar sebelum ini terjadi atau setelah terjadi kejadian musibah itu, agar ingat bahwa hal itu adalah buah daripada perbuatan manusia itu sendiri gitu. Dan agar semuanya apa namanya ya, hal perilaku, tingkah gerak geriknya itu merasa diperhatikan oleh Allah, agar menjadi pemimpin atas kaumnya. Jadi sebetulnya ayat ini adalah untuk agar ya, memang Anda atau mungkin atau mungkin saudara Anda yang ingin menjadi orang yang diberikan karunia Allah dan sadar bahwa itu karunia Allah, dan musibah yang menimpanya adalah merupakan musibah atas perbuatan kelalaiannya sendiri atau teguran dari Allah, dan dijadikan dia pemimpin atas kaumnya oleh Allah, dan merasa diperhatikan setiap gerak geriknya oleh Allah. Demikian. Jadi caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 13. Kemudian membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, lalu kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali atau 7 kali. Kemudian ayat selanjutnya 80 dari surah An-Nisa, mayati rasul faqad ata'allahu man tawalla famarsalnaka alaihim hafizallah. Ini untuk agar semua orang atau kaum taat kepada Anda, atau agar tidak taat kepada hal atau sesuatu yang bukan haknya. Bentar, ini ada salah. Gitu. Lalu agar dijaga oleh Allah dari hal-hal yang jelek, yang buruk ya. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan, tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian dibaca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama kampungnya atau nama kaumnya dan nama pimpinannya atau dengan jumlah bilangan 13. Lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan sama, kemudian baca sholawat 100 kali, kemudian baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bidzalika al-ayati syarif sadaqallahu ma ta'ati qaumihim, ta'ati qaumi, atau di sini disebut nama kaumnya. Nama kaumnya siapa atau cukup qaumi, silahkan. Wala ta'ati illa al-munkarat hafidna nisu wal qarahu bainana wa bainakum innaka lasyukur rabbul alamin. Di wala ta'atani
la ta'tani indal munkarah hafidna aniswal karaha bainana wa bainakum innaka la rabbil alamin. Baca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian airnya diminumkan oleh penduduk. Caranya adalah ditaburkan di mata air yang biasa diminum, atau bisa juga ditumpahkan di pintu gerbang masuk, atau bisa juga tulisan tersebut simpan di atas pintu gerbang masuk kampung. Biasanya untuk kampung-kampung sekarang atau di desa sekarang itu selalu ada pintu gerbangnya, ditaruh aja di atas. Kalaupun memang tidak ada, itu bisa dimasukkan ke botol lalu kemudian ditutup rapat lalu dikubur agar terlewati oleh kaum tersebut. Atau bisa juga ditulis dengan 4 lembar kertas, lalu 4 lembar kertas tersebut dibacakan zikir-zikir yang telah tadi kami sampaikan, lalu kemudian ditiupkan mohon kepada Allah agar diberikan ketaatan kepada Anda dan tidak mentaati Anda di dalam munkarat. Demikian. Lalu setelah ditiupkan baru dimasukkan ke dalam botol, ke 4 botol, masuk 4 botol, tutup rapat, dikubur, dipendam di 4 penjuru kampung atau daerah yang memang ingin agar Anda ditaati oleh kaum tersebut. Demikian. Baik, hanya ini aja pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat, dan ingat bahwa kami mengijazahkan ini adalah semata-mata untuk bertaqarrub kepada Allah dan mentawakalkan diri segala sesuatu pada Allah. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kita semua terhadap apa yang ingin kita raih atau apa yang ingin kita lancarkan urusan terkait dengan semua urusan-urusan kita di kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah agar senantiasa kita terkait atau terkomunikasikan sikap, perilaku, perbuatan kita kepada Allah dan memohon kepada Allah dan keridhaannya terkait dengan apa yang hendak kita sampaikan kepada Allah. Nah, itu bagian daripada adab seorang hamba kepada penciptanya, dan bagian daripada pilar-pilar ta'abud. Ya, demikianlah. Insyaallah kita akan berjumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.